sepak bola pemersatu bangsa. Jangan sampai terpecah belah. Kembali lagi di Sliding Tackle. Bukan sekedar rumor. Di sini rumor yang sangat luar biasa, yaitu rumor dari Jose Mourinho, di mana dikabarkan bahwa Portugal minat untuk mengontrak Jose Mourinho setelah gelaran Piala Dunia 2026. Di mana seperti yang kita tahu, Jose Mourinho saat ini sedang menaungi Benfica dan kontrak bersama Benfica sampai di tahun 2027. Gimana nih Sen, menurut lu Sen? Nah, ini tuh membingungkan, tidak membingungkan juga kalau misalkan Portugal tertarik dengan Mourinho sekarang, itu kagok ya, karena 3 bulan lagi menuju Piala Dunia ya. Betul. 3-4 bulan lagi menuju Piala Dunia, dan ini juga kan kontraknya setelah Piala Dunia. Ini tandanya kalau misalkan rumor itu benar, jadi Portugal itu mengantisipasi jika Mourinho jadi pelatih, maka sudah dipastikan Ronaldo tidak ada di dalam skuad. Oh iya, betul. Emang last day-nya Ronaldo itu kan di Piala Dunia 2026 ya? Iya, ya itu juga nggak tahu ya kalau masuk sekuat atau tidak. Menurut beberapa info tuh pelatih Portugal yang sekarang cukup ragu untuk memasukkan Ronaldo ke dalam skuad Piala Dunia katanya. Mengingat performa terakhirnya di timnas Portugal dan juga performa dia di Saudi Pro League biasanya ditambah ibaratnya mungkin permainan Ronaldo yang sekarang itu tidak masuk atau tidak match dengan performa pemain-pemain muda yang ada di timnas Portugal. Iya, dan itu juga banyak sekali desakan dari para fansnya sendiri jika mereka lebih percaya jika sudah Portugal di 2026 itu percayakan kepada pemain muda saja. Jadi mereka itu lebih percaya leader-leader di lapangannya cukup kayak Bruno, Joao Cancelo gitu yang lebih senior. Karena benar-benar didominasi pemain muda banget kan Portugal. Kita bisa lihat sangat mengagetkan juga di final UEFA Nation kemarin di mana Spanyol bisa kalah dari Portugal gitu ya. Itu karena efek benar-benar pemain mudanya kan. Emang benar-benar bermain agresif ya, ditambah kalau pemain Portugal ini pemain mudanya di lini serang kebanyakan pemain muda ya. Hampir seluruh posisi ya sekarang di seluruh posisi itu pemain muda semua. Bahkan lapis keduanya juga hebat-hebat ya, memiliki kualitas yang tidak jauh berbeda ya. Pemain seniornya itu belum dikatakan tua banget. Iya betul. Seperti ya Nuno Mendes gitu. Berarti ada di mid generation ya. Dia ini ada di mid generation, banyak belum terlalu yang tua banget, justru sedang matang-matangnya ya Sen ya. Iya, tapi kita lihat saja lah nanti apakah memang benar Ronaldo dipanggil atau tidak. Tapi ini berkaitan dengan Jose Mourinho, ini adalah menurut gua keputusan yang sangat pas untuk Portugal sendiri. Karena Mourinho kan asli orang Portugal ya. Dan juga mungkin ya kita tahu lah prestasi-prestasinya Mourinho, walaupun banyak juga pandit yang mengatakan jika gaya bermain Mourinho sekarang itu sudah tidak relevan dengan sepak bola modern katanya. Tapi kan kita masih tidak bisa meremehkan Mourinho ya. Benfica kemarin, kemenangan Benfica melawan Real Madrid juga itu kan benar-benar karena taktik dari Mourinho sendiri masih bisa relevan menghadapi klub-klub besar dengan materi pemain ya yang Benfica miliki gitu. Betul. Apalagi kalau menarik ke sejarahnya ya, ibaratnya julukan The Special One yang dimiliki oleh Jose Mourinho ia dapatkan ketika berhasil mengantarkan FC Porto menjuarai Liga Champions kan. Dimana seperti yang kita tahu FC Porto itu kan berasal dari Liga Portugal itu sendiri ya. Dan kalau menurut gue pribadi, ibaratnya jika Jose Mourinho itu bergabung ke timnas Portugal, vibe-nya akan sama kayak Luis Enrique join ke PSG sih kalau menurut gue mah. Jadi ini ibaratnya Jose Mourinho itu pasti ya akan diberikan project 5 tahun ke depan. Ibaratnya ketika timnas Portugal berada di bawah naungannya Jose Mourinho, itu targetnya beberapa turnamen 5 tahun ke depan, bahkan sampai Piala Dunia edisi selanjutnya Sen. Iya, tapi mungkin kalau misalkan di Eropa itu ya dengan penandatanganan Mourinho ya project yang lebih jelasnya pasti Euro ya, Euro di tahun selanjutnya, menurut gua bukan Piala Dunia, karena menurut gua ketika pelatih Eropa ditandatangani setelah Piala Dunia selesai, otomatis harus nunggu 5 tahun lagi. Itu mungkin ada pergantian, tapi menurut gua ini untuk project Euro aja sepertinya untuk Mourinho, karena Mourinho juga kalau misalkan memang jadi ya memang kebanyakan dari pelatih-pelatih yang pensiun di Eropa itu ya pada akhirnya ngelatih negara sama seperti Carlo Ancelotti melatih Brazil sama kayak Mancini kan lebih memilih Arab kan gitu daripada ya walaupun sebelumnya di Italia dan segala macam gitu. Kalau misalkan sudah tidak bisa bersaing secara kompetitif di
klub kasta tertinggi Eropa, apalagi sekarang pelatih-pelatih di kasta tertinggi Eropa didominasi oleh pelatih muda yang notabene baru banget mencari pengalaman sebagai pelatih gitu. Salah satunya pelatih dari timnas Inggris itu sendiri ya, kan bisa dibilang pelatih muda ya sebenarnya. Tapi untuk Inggris tidak ya. Inggris kan sekarang Thomas Tuchel. Oh, sudah ganti ya. Wah, kalah di final kan Southgate langsung dipecat kan. Ya. Sekarang Tuchel bahkan kabar kemarin tuh sudah resmi Tuchel perpanjang sampai 2028 ya sekarang gitu. Mantap. Tapi kan dari beberapa tim-tim yang sekarang tim-tim raksasa Liga Eropa lah dipegang oleh pelatih-pelatih muda seperti Rosenior, kemudian Carrick, kemudian Vincent Kompany gitu. Jadi pelatih muda tuh benar-benar sudah mencuri startnya dari klub-klub besar ya, termasuk Xabi Alonso juga. Betul. Emang secara tidak sadar pergantian generasi ya sebenarnya. Iya, dan juga itu merubah ini ya skena sepak bola sendiri. Jadi sistemnya lebih segar lagi dari pelatih-pelatih muda. Jadi sistem pelatih yang lebih senior seperti Pep, seperti Jose Mourinho tuh menurut gue kelamaan akan tergerus hilang gitu. Betul. Karena kalau kita ngomongin gameplay, ibaratnya yang dibawakan sama Michael Carrick juga kan fresh banget ya. Ada taktik-taktik yang benar-benar baru ya, baru kita lihat juga di skema permainan sepak bola ya. Iya. Kita lanjut ke rumor ya. Ini rumor lagi dari pelatih lagi, rumor transfer pelatih. Jadi dikabarkan Ruben Amorim yang sekarang tidak sedang under klub apapun, dia itu sedang nganggur setelah keluar dari Manchester United. Kabarnya akan dilirik oleh Benfica jika proyeknya Jose Mourinho ke Portugal itu jadi. Jadi suksesornya itu Ruben Amorim. Dan tapi timingnya itu ya pasti setelah Piala Dunia. Jadi timingnya itu kemungkinan ya tergantung dengan Jose Mourinho tadi ya. Musim panas kan soalnya setelah Piala Dunia. Jadi pas yang dipercaya itu sebagai suksesor Jose Mourinho itu Ruben Amorim katanya. Oh, berarti udah ada ancang-ancang ya sebenarnya. Iya, mungkin Amorim juga akan kembali ke Liga Portugal ya. Karena sebelumnya Amorim itu megang Sporting Lisbon dan sukses besar di Sporting Lisbon ya. Dan juga kan ketika dia mencoba peruntungan ke Inggris dan ternyata dicap gagal, dia kembali lagi ke habitatnya sendiri gitu. Kalau ternyata nanti setelah Amorim balik lagi ke Liga Portugal dan akhirnya sukses lagi, itu menandakan bahwa levelnya Amorim itu belum cocok masuk ke liga yang lebih besar dari Liga Portugal. Iya, dia cuma bisa menaklukkan Portugal saja ya. Kalau ya mungkin bukan salah Amorim juga ya. Mungkin kalau misalkan Amorim nanti di Portugalnya sukses lagi kemudian dilirik oleh tim Eropa lagi, tapi selain MU gitu, mungkin sukses bisa jadi gitu. Ini kan kalau masalah pelatih itu banyak sekali faktor, bukan dari taktiknya sendiri, bukan dari pemainnya. Yang paling berat kan melawan manajemennya itu sendiri. Itu benar-benar yang paling berat dari pelatih gitu. Betul. Mungkin kita lanjut ya ke berita selanjutnya ya. Berita selanjutnya seperti dalam episode sebelumnya ini masih ada kaitannya, yaitu rumor pelatih ya. Dirumorkan bahwa Vincent Kompany akan dikontrak oleh Manchester City yang akan terjadi di musim panas nanti. Sedangkan seperti yang kita tahu, untuk saat ini Vincent Kompany itu sedang melatih FC Bayern Munchen dan kontraknya dengan Munchen itu berakhir sampai 2029. Wah, gimana nih Sen, menurut lu Sen? Nah, ini juga benar-benar sepertinya berita-berita Pep Guardiola keluar itu dari Manchester City ya semakin deras karena Vincent Kompany itu kan kontrak dibayarnya masih 2029. Tapi rumor ini Manchester City sudah pengen Kompany balik di musim panas mendatang gitu ya. Musim panas mendatang itu akhir musim ini ya, akhir season di semua liga dunia gitu. Jadi kan secara tidak langsung kalau misalkan rumor ini benar ya Manchester City benar-benar berani ngebayarin transfer fee atau buyout company gitu. Sedangkan kontraknya sampai 2029, bayangin aja itu 3 tahun tersisa kan, berarti kan kontraknya gede banget. Mahal banget. Tapi untuk City ya masuk akal karena duitnya juga kuat pastinya. Bukan masalah ya. Berarti jika rumor ini datang langsung dari pihak Manchester City, berarti Manchester City memvalidasi isu bahwa Pep Guardiola akan keluar karena ketika dia melihat
melirik Vincent Kompany itu adalah langkah antisipasi setelah Pep keluar ibaratnya Sen. Apalagi kita mengingat bahwa Vincent Kompany ini kan legendnya Manchester City juga ya Sen ya. Dan juga legend yang ribut sama Pep ya. Nah iya benar Kan ribut sama Pep ya. bener. Apalagi ibaratnya bukan sekedar pemain biasa, karena Vincent Kompany ini salah satu pemain Manchester City yang dibuatkan patung di ini Sen, di stadionnya Sen. Berarti bukan pemain, bukan legend biasa lah ya ibaratnya. Dianggap legend lah, setara dengan seperti Aguero sendiri ya. Seperti Aguero sampai dibuatkan patung gitu. Betul. Dan ini juga kalau misalkan bener Kompany pulang ke Manchester City, jadi nanti Big Six-nya Premier League didominasi pelatih muda dan legend klubnya sendiri. Betul, Sen. apalagi kalau misalkan Xabi Alonso benar kembali ke Liverpool. Dan juga gini, sekarang kan Tottenham Hotspur baru saja memecat pelatihnya ya. Kita tunggu saja nih Spurs apakah ngambil pelatih muda atau enggak nih gitu. Apakah ujung-ujung Gareth Bale jadi bisa jadi, cuma Gareth Bale ini ya sedang lagi menikmati hidup fokus ya. golf ya. Fokus golf bener. Kita tunggu saja lah, kalau misalkan itu benar-benar menarik banget. Yang paling gue tunggu sih ini gimana nantinya sepak bola Inggris gitu, karena kalau misalkan rumor-rumor ini yang kita sering bacakan beritanya benar-benar terjadi, Chelsea punya senior yang muda ya, Carrick, kemudian Xabi Alonso, Arteta itu masih muda lah, ya kan, Arteta, kemudian ini Kompany kan gitu. Wah ini keren banget. Dan kita tinggal tunggu Spurs ya. Kita tinggal tunggu Spurs siapa gitu. Betul. Wah ini benar-benar keren banget sih guys. Kerennya Arteta merupakan legend dari Arsenal, ibaratnya pernah bermain untuk Arsenal. Kompany legendnya Manchester City, kayak Michael Carrick juga kan legendnya MU. Apalagi nanti Xabi Alonso legendnya Liverpool juga ya. Wah ini bakal keren banget sih kalau rumor ini beneran terjadi ya. Nah kalau menurut gue pribadi ya, alasan kenapa Manchester City melirik Vincent Kompany bukan cuma faktor dia legendnya Man City, tetapi karena dia melihat Vincent Kompany ini ketika melatih FC Bayern Munchen, meskipun seperti yang kita tahu ya, FC Bayern Munchen itu banyak dikatakan auto win karena sudah langganan juara, tetapi melatih klub besar juga itu sebuah tantangan ya Senya, karena harus menaklukkan ego para pemainnya. Sedangkan untuk Vincent Kompany bisa dibilang sukses ya melatih FC Bayern Munchen, karena datanya sendiri bahwa dia memiliki poin pertandingan itu 1,86. Ini poin yang gede banget Sen. Iya, ya seenggaknya setiap pertandingan bisa seri lah gitu. Iya, 1,86 itu dalam artian win rate-nya cukup tinggi ya. Kalau di presentase itu ya 70% lah. Kalau misalkan 1,86 gitu. Tapi yang lebih menarik itu Manchester City pinter, mereka berpikir kalau misalkan sudah waktunya ngambil Kompany pulang ke City itu karena mereka juga berpikir masa trial di Bayern Munchen ini udah beres gitu. Iya, siap langsung pindah ke Premier League mungkin ya. Karena mungkin Manchester City juga melihat ekosistem pelatih di Premier League sendiri sekarang didominasi pelatih-pelatih muda, dan beberapa pelatih muda seperti Carrick dan juga senior ketika awal debutnya membawa hasil yang positif kan, 5 kali win streak, win streak 5 kali tanpa kekalahan gitu, karena MU kan imbang, kemudian Chelsea juga imbang sama gitu. Mungkin ya dari pihak City juga ya ingin ikut tren seperti itu. Betul. Karena ya menurut gue masuk akal juga ya, karena sekarang tuh bener-bener sepak bola dari permainan juga sudah, apalagi sekarang sudah taktis banget ya. Sepak bola modern itu bener-bener cuma yang ngandelin taktik dari pelatih. Iya gitu. Betul, bener ya. Wah bakal keren banget sih kedatangan Vincent Kompany ini ya Sen. Apalagi karakteristik dari Manchester City itu salah satu klub yang termasuknya lebih sabar sama pelatih Sen, karena beberapa pelatih itu bertahan lama ya di Manchester City ya, seperti Pep Guardiola, bahkan sebelumnya ada Roberto Mancini apa segala macam. Mereka itu rata-rata bisa 5 tahunan lah ya, gitu. Di 10 tahun terakhir Manchester City itu cuma ganti 2 pelatih, ya Mancini sama Pep aja kan. Udah kan. Sebelumnya kan setelah Mancini langsung Pep kan gitu. Nah, sedangkan penunjukan Vincent Kompany ini berarti dari pihak Man City ingin invest ya, ibaratnya invest ke company, karena berpikir bahwa dilihat dari usia yang masih muda, nah ingin progres ke depannya ini dipercayakan sepenuhnya kepada Vincent Kompany ini. Kita tunggu saja lah. Apakah rumor-rumor dari 3 pelatih yang sudah kita bacakan itu benar terjadi ya? Kalau benar terjadi ini sangat menarik sekali. Dan kemudian kita langsung ke berita selanjutnya,
Jadi ini berita rumor dan juga sumbernya itu kurang dipercaya tapi harus kita bacakan. Jurgen Klopp setuju tangani Real Madrid musim depan. 4 syarat ini wajib dipenuhi oleh presiden klub Florentino Perez. Wah, Jadi Jurgen Klopp itu kan dari kemarin rumornya waduh bener-bener santer banget ya untuk menangani Real Madrid, bahkan sebelum Real Madrid menunjuk ini Arbeloa ya, bahkan langsung ke ini dulu Klopp dulu. Tapi kan Klopp belum ada tanggapan dan ya belum ada respon apapun dari Klopp lah. Tapi ini muncul lagi katanya ya ada pembicaraan dengan Klopp dan Klopp itu mengajukan persyaratan ini tuh sudah diajukan oleh pelatih-pelatih sebelumnya tapi tidak di approve sama Florentino Perez. Jadi kita bacakan dulu persyaratannya. Yang pertama, Klopp ingin mendatangkan 2 bek tengah baru, kemudian 2 gelandang tambahan. Kemudian ini yang paling menarik, Endrick harus dipertahankan. Dan yang terakhir, 2 pemain senior harus dilepas. Itu adalah 4 syarat Klopp kepada Florentino Perez, bukan ke Real Madrid, ke Perez ya. Oh, berarti ini merupakan langkah perombakan besar-besaran dari kubu Real Madrid ya sih? Iya, betul. Dan juga Klopp ini benar-benar tahu banget masalahnya Real Madrid karena kan salah satu Xabi Alonso keluar dari Real Madrid itu ya permintaannya tidak dikabulkan sama Florentino Perez. Klopp kan minta 2 gelandang baru, tapi tidak dikabulkan gitu. Betul, apalagi kan secara itu yang dibutuhkan oleh Real Madrid. Mungkin dari apa yang ditunjukkan sama Florentino Perez masih percaya dengan proses ya, karena benar-benar Real Madrid itu sekarang kan didominasi pemain muda, benar-benar dari back ya cuma kiper doang kan yang sekarang starternya itu cuma Courtois aja gitu. Betul, dari segi umur ya, kalau senior di klub kan ada Tchouaméni dan juga Camavinga, ada Vinicius, tapi secara umur ya cuma Courtois aja yang paling senior. Yang lainnya itu bener, apalagi kemarin gue lupa Den Hudson atau siapa ya, back baru gitu. Semuanya pemain baru, apalagi kan kabar-kabar terakhir itu Carvajal sudah merasa kesal karena sudah tidak dimainkan kan gitu. Nah, mungkin salah satu ada klausul permintaan bahwa 2 pemain senior harus dikeluarkan ya, mungkin salah satunya Carvajal juga. Karena tinggal Carvajal dan Courtois tuh cuma 2, tinggal 2 ya. Mungkin salah satunya Alaba lah. Alaba kan sampai sekarang kurang dapat menit bermain kan. Karena memang kurang perform juga ya Alaba itu ya, di tahun kedua persaingannya juga ya sudah menurut gua persaingannya dia sudah tidak bisa bersaing dengan pemain lain, apalagi Alaba di bek kanan. Musim depannya Madrid langsung mendatangkan Trent Alexander-Arnold gitu. Malah sekarang Arnold sama Alaba-nya tidak dapat tempat sama sekali di Real Madrid. Nah, iya betul. Kalau kita menyikapi dari Trent juga kan ada kabar Trent sudah mulai tidak betah ya di Real Madrid ya, kayak dia juga mencari-cari opsi supaya bisa keluar dan pindah ke klub lain kan. Nah, kalau untuk Alaba sendiri kan menurut gue mah ketika Alaba dibeli sama Real Madrid dari Bayern Munchen itu memang sudah di luar masa prime-nya ya. Kalau untuk Alaba itu karir lah, bisa dikatakan di akhir karirnya Alaba ya. Di akhir karirnya Alaba gitu kan. Alaba itu jadi pemain mudanya Bayern Munchen di masa Ribery sama Robben. Iya, masih bayangkan ada, aja. betul. Ribery dan Robben udah pensiun ya. Sekarang masa tuanya di Alaba. Tuanya gitu. Ya kita tunggu saja kalau misalkan Florentino Perez mengabulkan permintaan dari Klopp ya. Ini kalau misalkan benar kemudian Klopp datang dan Perez itu menyetujui permintaan tersebut, ini menurut gue Real Madrid akan jadi ngeri banget. Ngeri kalau under Klopp sih, ngeri banget karena selain Klopp kalau menurut kita ya tidak ada nama besar yang cukup besar untuk menukangi Real Madrid kalau selain Klopp ya. Soalnya kadang kalau misalkan pelatih tidak punya nama datang ke Real Madrid itu ketimbun. Kita tuh wah ini maksudnya namanya ketimbun sama klub gitu, lebih besar. Kalau misalkan nama-nama besar seperti Klopp, Pep Guardiola, kemudian ya Ancelotti itu masih besar namanya gitu, makanya dia bisa nyeimbangi klub gitu. Betul ya, di respect lah ya sama pemain-pemain lain karena Ancelotti itu punya sejarah panjang dan juga pencapaian yang luar biasa ya. Karena kalau kalian tahu masa keemasannya AC Milan itu kan dilatih sama Ancelotti juga Sen. Nah, seperti yang kita tahu ibaratnya
PR penting siapapun pelatih yang akan bergabung ke Real Madrid adalah menaklukkan egonya sang mega bintang ya, yaitu Kylian Mbappe. Enggak, bahkan kabar terakhir itu hampir beberapa nama yang membuat ruang ganti ribut katanya. Iya. Yang jadi pokoknya ribut sama pelatih pas zamannya Xabi Alonso, bahkan Iya. nama-nama dari Brazilian seperti Vinicius, Rodrigo. Oh iya, itu ya. benar-benar enggak klop sama Xabi Alonso ya, dan juga Mbappe, dan terbukti kan setelah Xabi Alonso keluar kemarin dan mereka makan-makan dan dibayarin sama Mbappe. Iya, betul ya. Berarti bener sih harus ada ini ya, antara pertama dua senior itu kita masih belum bisa mengatakan siapa, yang kemungkinannya adalah Carvajal itu sendiri. Kalau untuk yang senior di Real Madrid, Rodrigo juga termasuk senior, Vinicius juga termasuk senior, apalagi kan menjadi duri dalam daging ya kehadiran Vinicius Junior, karena dari pihak supporter Real Madridnya sendiri kan kurang suka ada konflik antara supporter Real Madrid dengan Vinicius Junior ya. Nah, apakah nanti Vinicius akan disingkirkan karena mengingat Jurgen Klopp ini menginginkan King Endrick untuk bertahan dan wah ini Apalagi benar-benar ya menurut gua keputusan yang sangat tepat ya kalau misalkan dia pengen lebih percaya kepada Endrick daripada Vinicius, soalnya Vinicius itu sudah ada gantinya yaitu Mbappe ya. Kalau secara Endrick posisi itu ya. posisinya kan Mbappe sayap kiri, kalau Endrick kan kanan gitu. Iya. Jadi sudah beda. Nah, itu mungkin Klopp berpikir, wah Madrid itu sudah investasi kepada Endrick ini kurang dimaksimalkan aja gitu, kurang dapat bermain, dan terbukti setelah dia dia dipinjamkan dulu ke Lyon, ke Olympique Lyon ya, bisa membuktikan dirinya. Ya mungkin dari kacamata Klopp, Endrick ini bukan pemain yang bisa diremehkan gitu, bisa diandalkan bahkan menurut Klopp ya. Betul. Lain cerita kalau Endrick ketika dipinjemin atau ketika merantau ke Prancis ini ternyata ngeflop ya. Itu mungkin beda cerita ya sayangnya. Ini omongan Klopp jadi nggak valid itu. Nggak valid. Tetapi ini kan seperti kita ibaratnya emang perlu menit bermain aja sih kalau untuk Endrick sendiri ya, sama ya attitude-nya. Iya, terus juga dari kalau misalkan Real Madrid kan mau bangkit kembali, dalam artian bangkit itu merajai Eropa lagi, ya juara Champions lagi gitu. Menurut gua pelatih yang pas itu memang Klopp, karena Liverpool bisa bangkit itu karena Klopp setelah berapa tahun Liverpool nyungsep di papan tengah terus kan. Bahkan penantian panjang Premier League biasanya. Iya, maksudnya kan di papan tengah terus Liverpool, bahkan nggak pernah berkompetisi di Liga Champions kan pada saat itu. Waduh, gua dari zamannya Steven Gerrard sampai Liverpool di masa-masa kelamnya mendatangkan Andy Carroll, Balotelli, itu Liverpool lagi nggak jelas banget. Nggak jelas. Andy Carroll cuma satu kali highlight main bagus di Newcastle, kadang ada chance naik ketika Suarez di masa prime-nya ribut sama manajemen. Waduh, jadi pas saat itu tuh kayak Liverpool tuh nggak pantas disebut sebagai Big Six kan pada saat itu. Setelah Klopp masuk, butuh waktu hanya 1 tahun, langsung comeback menjuarai Premier League, menjuarai bahkan Liga Champions kan. 2 kali masuk final, 1 kalah 1 kali menang kan. Liverpool itu benar-benar, kalau misalkan Klopp ke Real Madrid, mungkin kalau misalkan si Klopp ini bisa kong kali kong atau Klopp sama Florentino Perez, ini kejayaan Real Madrid bakal panjang, bakal mendominasi 1 dekade ke depan ya, ibaratnya. Apalagi Klopp ini kan dia membangkitkan Liverpool itu dengan pemain yang belum punya nama besar. Gua kemarin dapat info yang ini. Jadi sebelum Klopp mulai season di di Liverpool, dia membawa pemain-pemainnya nonton laga Barcelona final lawan Juventus. Nonton di stadion, pas lihat fotonya yang dibawa nih Henderson, Firmino, Mane, pemain-pemain bawaan Klopp semua kan. Pada saat itu anjir, gue benar-benar Klopp tuh seniat itu ikut masuk ke stadium, dan pada saat itu kan tidak ramai karena ya orang belum tahu Sadio Mane, belum tahu Firmino, belum tahu Klopp. Pada saat itu ada fotonya, mereka nonton di stadion ketika final Barcelona lawan Juventus. Iya, ibaratnya nama-nama Firmino dari Liga Brazil. Mane juga kan Sunderland atau apa, gue lupa. Kalau Mane kan dia tuh dapat rekor kan di hire sama Liverpool gara-gara hat-trick tercepat di Premier League ya ibaratnya kan. Langsung direkrut musim depannya, tapi pada saat itu belum se-booming itu gitu. Ngikut bener-bener nonton sama supporter lain. Betul. Itu sebelum Klopp nangani Liverpool itu, jadi sudah dikontrak tapi musim belum berjalan. Ibaratnya. Itu bener-bener wah keren. Tapi kalau misalkan memang Klopp di sini dan kita percaya kejayaan Real Madrid akan panjang, tidak juga.
kalau memang benar Pep Guardiola kembali ke Barcelona. Nah, Nih, kalau misalnya Klopp ke Madrid, ini adalah tantangan baru untuk Pep. Pasti Pep tuh ngejar Klopp. kalau menurut gue mah ini akan menjadi El Clasico apa ya, Ronaldo Messi jilid 2 sih, bener Sen, karena yang dikejar ya mungkin kita nggak tahu, bisa saja sekarang ini Klopp sama Pep sedang WhatsApp-WhatsAppan Sen. Dengar-dengar lu nanti ke Madrid, dengar-dengar lu nanti ke Barcelona. Waduh, kita bakal ini lagi nih, menggoreng La Liga. Nggak usah Premier League, udah bosan, nggak usah ke Serie A lah, kita ke Madrid Barca aja Iya, mungkin bener, gitu. Soalnya kan kalau misalkan memang Klopp ke Real Madrid itu ya gara-gara duitnya Real Madrid kuat. Kalau Iya. Pep kembali ke Barca ya dia sudah nggak mikirin duit, dia Iya, sudah betul. pengen ngebela Barcelona aja. Memang DNA-nya kan culus kan kalau Pep itu. Ya kita tunggu aja lah. Mungkin dengan adanya Klopp di Madrid itu ya sebagai pemantik Pep untuk ke Barca. Iya, betul. Kalau nanti akan terjadi, apalagi possible banget buat Haaland ngikut Pep ya. Iya. Ibaratnya kan, Dan memang harus satu liga sama Mbappe Haaland tuh. iya, supaya Nggak dapat bisa-bisa. high lagi juga kan. Supaya nanti kita akan melihat bahwa persaingan perebutan Ballon d'Or itu ya antara Mbappe sama Haaland, karena memang Iya, sudah waktunya ya. Cuma susahnya tuh kedua pemain itu tuh nggak ada yang mau mengambil peran seperti Ronaldo menurut gua, dari Haaland ataupun Mbappe-nya. Jadi nggak mau ngambil peran sebagai antagonis. Oh iya. Beda sama Ronaldo. Kalau Ronaldo itu dia berani. Jadi biar rivalitas ini semakin panas, gue yang jadi antagonis deh. Gue yang ya pokoknya secara tidak langsung ngejelek-jelekin Messi kan dari keluarganya kan, ada apa kakaknya yang Adik perempuan perempuannya juga ya. kan masing-masing gitu. Dia kan secara tidak langsung ya nggak apa-apa biar rivalitas ini semakin gede gitu. Jadi gue ngambil sisi antagonis. Sedangkan pemain-pemain baru sekarang yang kita jadikan penerus rivalitas kedua ini, Mbappe dan Haaland, nggak ada, sama-sama baikan aja. Iya. Gitu. Kayak Haalandnya humble, maksudnya tidak arogan, statementnya itu tidak keras gitu kan, Iya. ibaratnya kan. Kayak Mbappe ya mungkin egois di klubnya saja, tetapi tidak pernah Menyerang mengucapkan secara personal. statement yang ini Iya. keras gitu. Kalau ada salah satunya yang berani aja, itu rivalitasnya panas pasti antara Haaland sama Mbappe itu. Betul ya. Cuma bingungnya kalau Mbappe mungkin bisa ya mendekati Ronaldo sama Messi karena memiliki talenta atau skill individual yang maksudnya skill individual, dia tuh bisa ngegendong tim gitu. Beda sama Haaland tuh tipe striker banget, nggak bisa ngapa-ngapain ya. Bahkan kalau misalkan kalau ditempatkan di tim yang nggak bisa nyuplai bola ke Haaland nggak nyentuh bola sama sekali. Tapi kalau untuk skill dribble lebih baik Haaland atau Julian Alvarez menurut lu, Sen? Kalau dribble sih ya jelas Alvarez kan bukan striker murni ya. Iya. Dia kan bisa ditempatkan di false nine juga. Kalau Haaland mah kan nggak bisa, bener-bener pure striker, nggak bisa ditempatkan apalagi jadi winger. Alvarez kan sekarang di Atletico ditempatin di winger. Jadi kalau untuk Haaland itu tipikalnya lebih ke Suarez Benzema. ya, seperti Benzema, Suarez ya ibaratnya. Suarez masih ada skill dribble. Iya, masih Benzema lah yang tinggal nunggu di kotak penalti. Itu. Suarez kan dribble-dribblenya keren kan Suarez mah. Iya. Bahkan gol-golnya Suarez tahu sendiri. Itu. Akrobatik daya Jadi ledaknya. kayak Ronaldo banget, tap in lah. Tapi Ronaldo tap in itu di Ronaldo sekarang, Ronaldo dulu itu enggak. Wah, dulu waktu di Real Madrid ya keren juga sih. Iya, bisa jadi false nine, Ronaldo bisa jadi winger gitu. Kalau Haaland tuh nggak bisa sama sekali. Jadi kalau harus disaingin sama Mbappe itu susah. Nah, kalau menurut gue ini kan kita lagi ngomongin El Clasico jilid 2 ya, El Clasico modern lah ya kita ya. Misal Pep Guardiola fix masuk Barcelona dan Klopp masuk Real Madrid. Ini kan secara pelatih head to head udah El Clasico banget nih, Sen. Dan ternyata Pep Guardiola tidak berhasil membawa Erling Haaland karena di sisinya Manchester City, Erling Haaland itu aset. Ibaratnya kan, wah nggak mungkin dong City bisa melepas seperti itu, sedangkan dan keuangan City, juga ya. Iya, tidak butuh duit. Tapi ibaratnya keuangan Barkanya maksudnya nggak bakal kuat. Nggak bakal. Terus dari sisi Man City juga berani bayar berapa lo ibaratnya udah kan. dikontrak sampai 2030. Tetapi Sen, out of nowhere ibaratnya Julian Alvarez gabung ke Barcelona, dan ketika di Barcelona mendapatkan menit bermain atau apa ya, puncak kejayaannya tuh muncul gitu ya. Wah, bakal jangan-jangan nanti El Clasico itu antara Mbappe dan juga Julian Alvarez, karena kalau menurut gue Julian Alvarez itu punya talenta, cuman nasibnya aja sih yang enggak bagus. Iya, nasibnya benar. Soalnya pindah ke Atletico dia dapat menit bermain tapi ditempatkan di posisi yang salah. Iya, betul. Alvarez 15 pertandingan terakhir cuma bisa
ciptain 1 gol. Iya, betul. Sekarang beda sama ketika di City, malah lebih produktif di City. Di City menit bermain nggak dapet, tapi ngegolin terus. Ketika di Atletico menit bermain dapat sama Simeone, tapi sama gaya permainan Simeone itu nggak cocok. Apalagi kalau menurut gue mah dari Atletico ya, karena memang lagi under, semuanya lagi under kalau menurut gue mah, secara sistem klubnya, secara para pemainnya mungkin sudah ada di titik jenuh ya. Makanya kan ada berita santer terdengar bahwa pemecatan atau pergantian pelatih sudah mulai digaungkan dari Atletico Sen. Dan bisa jadi kalau pelatihnya bukan Simeone akan ada warna baru dari Atletico, karena seperti yang lu bilang di episode sebelumnya, taktiknya Simeone itu gitu-gitu aja gitu, monoton gitu, nggak ada Ya perubahan. banget, 10 tahun lebih bahkan. harus menjadi fansnya Atletico ya. Iya. Melihat permainan yang gitu-gitu doang, aduh. Kayak Jadi kan, nggak worth it ditonton ya. apa sama kayak fans-fansnya Atletico tuh fans-fans yang tidak memerlukan trofi. Mereka tuh lebih senang kalau misalkan Atletico Madrid bisa menang lawan Real Madrid, udah. Nah itu doang ya. Itu senangnya itu cuma sebatas itu aja gitu ya. Terlihat Simeone di pertandingan lawan tim-tim kecil kalah, tapi kalau lawan Real Madrid nggak tahu, mainnya bagus. Modenya langsung mode serius ya, Iya, jadi izin enggak, serius gitu ya. masalah lah, enggak juara trofi gitu. Yang penting bisa ngalahin Real Madrid, cuma Itu sebuah itu doang. kebanggaan ya ibaratnya ya. Iya, dan udah dilakuin selama 10 tahun lebih kan gitu. Nah makanya di episode kali ini kita akan memprediksi bahwa ini adalah musim terakhirnya Diego Simeone. Apakah ini akan terjadi? Kita lihat saja nanti ya guys ya. Iya, soalnya banyak sekali menurut gua hal-hal yang memang janggal dari Simeone sendiri ya. Di musim sekarang Atletico Madrid itu belanjanya lebih besar daripada Real Madrid dan Barca. Iya, tapi tidak mendapatkan trofi apapun. Iya, karena memang monoton Sen, tidak ada perubahan gitu kan. Ibaratnya pelatih itu kalau stay lama di klub dan dia berprestasi, oke lah kita nggak jenuh karena memang ada hasilnya. Seperti dominasinya Pep di Man City, Sir Alex Ferguson di Manchester United. Ini kan ibaratnya bertahan lama sampai lebih dari 1 dekade, tetapi kan tetap mediocre ya, meskipun 4 besar ya, tetapi kan tidak Cuma ini ya, gitu kan. bisa beberapa kali nyuri kesempatan menangin La Liga lah. Iya, gitu. dan beberapa Mungkin kali juga masuk ke semifinal. Tapi kan dalam 10 tahun CL terakhir ya paling sekali gitu. Betul. Ibaratnya butuh warna baru ya untuk Atletico sendiri. Ya, apalagi seperti tadi kan pembelanjaan yang dikeluarkan Atletico paling tinggi di tahun ini gitu. Berarti kan secara duit tidak masalah bagi Atletico ya. Cuma ya memang pelatihnya aja yang ya sama, menurut gue Diego Simeone itu kasusnya sama seperti Jose Mourinho, Ancelotti gitu. Sudah tidak bisa beradaptasi ataupun bersaing dengan sepak bola modern. Betul. Yang dibawa oleh pelatih-pelatih baru, apalagi yang muda-muda ini itu sudah tidak bisa bersaing. Emang perlu suasana baru sih saya, ibaratnya kan udah terlalu jenuh juga, baik itu Real Madridnya ataupun Diego Simeone, jadi tidak ada motivasi lain gitu kan. Nah kalau saja Diego Simeone itu kayak Klopp, ibaratnya ketika Klopp di Liverpool dia udah burn out gitu ya, dia kan keluar dari Liverpool alasannya out of energy, ibaratnya udah kehabisan energi lah gitu kan, entah itu karena ya udah mentok gitu kan, tidak bisa dipaksakan lagi dan akhirnya dia cabut. Nah ngomong-ngomong soal Klopp ke Real Madrid, mungkin Klopp itu menghargai Liverpool ya, karena dengan tidak gercep gitu nanggepin respon ini, karena seperti yang kita tahu kegagalan di final Liga Champions yang dialami oleh Liverpool itu kan di Bernabeu dan dikalahkan oleh Real Madrid, sedangkan waktu itu kan itu adalah Budapest yang bukan di Bernabeu ya, bukan di Budapest. Nah berarti apalagi itu kan di zamannya Klopp ya, ibaratnya Klopp juga kan merasakan sakit hati kala itu ya, dikalahkan oleh Real Madrid. Dan ibaratnya sekarang dikonek sama Real Madrid yang mungkin butuh beberapa waktu. Karena waktu Klopp keluar dari Liverpool, Klopp kan mengeluarkan statement dia tidak akan melatih beberapa klub dulu ya, Liga Primer ibaratnya kan. Sampai kapanpun nggak mau ngelatih Premier Liga di klub di Liga Inggris lah. Iya, karena tidak mau berhadapan dengan Liverpool ya. Itu kan menghargai perjuangannya, historinya dengan Liverpool. Dan mungkin karena Pep itu juga karena Klopp juga masih muda dan dia juga masih ambisius di dunia sepak bola sebagai pelatih, ya satu tempat yang paling layak ya untuk Klopp itu ya cuma di Real Madrid sih. Iya, menurut gue sih lebih sayangnya orang-orang yang memiliki kemampuan dan juga lisensi seperti Klopp, Pep itu jangan buru-buru pensiun lah, di usianya juga belum terlalu tua kan. Iya betul. Makanya terus bisa ya,
pemain sekarang sudah ditinggalin Messi, sudah ditinggalin Ronaldo, klub-klub Eropa. Sekarang ditinggalin Pep Klopp. Aduh, udah nggak rame anjir. Betul, Udah nggak rame. udah Liga bosan Eropa ya. tuh ngebosenin banget gitu. Bosenin. Nanti kita akan masuk ke era kegelapan sepak bola ya. Apalagi sekarang kan ibaratnya platform media sosial makin banyak. Harusnya kan secara entertainment gitu ya, bola itu makin menghibur gitu Sen. Bukan malah makin jenuh karena para aktornya itu sudah tidak ada kan. Iya. Ya kita tunggu saja lah dari rumor-rumor ini, semoga ya ada yang terjadi ya, karena rumor ini tuh gue dapetin dari official transfer marketnya sendiri ya. Berarti kan ya transfer market kan punyanya Fabrizio Romano ya. Iya betul. Berarti mungkin yang ini punya Here We Go ya. iya, bukan sekedar rumor gitu. Jika memang diberitakan ada sebuah pembicaraan, berarti memang ada sebuah pembicaraan gitu. Kita tungguin saja lah. Tunggu saja ya. Nah, yang paling menarik dari beberapa rumor ini ya, Klopp ke Real Madrid daripada Company ke City atau Jose Mourinho ke Portugal, apalagi Amorim ke Benfica Itu gitu. nggak penting Yang banget. paling menarik itu Klopp ke Real Madrid gitu. Karena kalau sekarang El Clasico bisa ditebak, Barca yang masih menang. Iya. Dengan adanya klub, soalnya sayang banget sekarang Real Madrid itu secara komposisi pemain itu pemain bintang dan usianya masih pada muda. Iya, Sen, ya. harus dikelola dengan benar lah pemain muda ini. Ibaratnya sama kayak dulu waktu Zinedine Zidane masuk dan memenangkan 3 kali Champions League. Itu kan karena pemainnya lagi hebat-hebatnya Sen. Di prime semua. Oh, trio BBC apa segala macam ya. Mungkin kalau klub itu masuk ke Real Madrid, waduh, apakah back to backnya UEFA Champions League Real Madrid akan terjadi lagi? Ini bakal patut banget untuk kita tunggu sih. Iya, dan mungkin Klopp adalah orang yang tepat ya untuk mengolah Endrick. Nah, Nah, benar. jangan-jangan rivalitasnya itu bukan Mbappe sama Haaland, Mbappe sama Endrick di satu tim. Atau klasikonya Endrick lawan Yamal ini Iya, makin gak Endrick jelas. lawan Yamal. Dari segi umur ya memang pas Iya. Yamal sama Endrick ya. Lebih pas. Ibaratnya kalau untuk Haaland sama Mbappe itu dia mega bintang, tetapi masih ketutup sama Ronaldo Messi. Iya. Sedangkan ketika dia, ya bahkan Haaland sama Mbappe kan belum pernah menang Ballon d'Or kan. Kalaupun menang ya paling nggak nyampe 1 dekade tuh udah nggak mungkin sih konsistensinya Haaland sama Mbappe. Udah susah. Udah susah, kecuali kalau masa-masa itu sudah lewat. Nah, calon bintang masa depannya Yamal sama Endrick nih. Ya kita tungguin saja ya. Jadi kita tunggu saja. So, ada yang mau dibahas lagi nggak Sen? Mungkin untuk episode sudah kali ya. ini? Ini episode khusus membahas rumor pelatih ya. Nah betul. Sudah kita sudahi sampai saat ini untuk episode kali ini. Buat teman-teman yang punya opini pribadi atau mau sharing pengalaman seputar sepak bola, teman-teman bisa drop di kolom komentar. So thank you banget buat teman-teman yang sudah menonton episode kali ini sampai habis. Jangan lupa buat komen, like, share, dan juga subscribe tentunya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.